Oke, barangkali bisa kita mulai ya. Ada yang masuk, ada Alia, Boni, Fitris, Hasan, dan Zidan. Kemudian ada Valencia. Baik, terima kasih sudah bergabung. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ulang lagi ya, salam saya. Kita akan mulai materi kita karena kita sudah lewat 7 menit, karena nanti waktunya kurang ya. Oke, saya masih menyambung materi kita di kajian latih standar 14, menyambung ke materi sebelumnya. Sebelum saya masuk, barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya mulai dari soal nomor 1 yang diminta di sini paragraf 2. Paragraf 2-nya apa nih yang diminta? Paling mungkin benar untuk anak yang kecanduan online. Saran, hanya satu paragraf ya. Jadi kalau lihat di sini tabel. Tabel bagian dari paragraf, bukan paragraf 1 ya. Ini satu paragraf teks harusnya. Jadi ini saya coret dulu ya. Karena paragrafnya hanya ada 1, jadi lebih tepat teks. Kita lihat dulu apa yang dibicarakan. Paling mungkin benar untuk anak yang kecanduan. Jadi yang ditanya di sini adalah kecanduan. Berarti unsur negatif ya, yang candu. Yang diminta itu yang paling mungkin benar. Yang diinginkan adalah saran. Jadi saran kita apa untuk anak yang kecanduan online ini. Nah, apakah kita perlu membaca teksnya atau bisa memilih dari opsi? Logikanya bisa dipilih dari opsi, meskipun kita males bacanya, misalnya saja, gitu ya. Jelas di sini ada kata kecanduan game online. Di sini hanya menginformasikan saja dan sulit mengendalikan egonya. Berarti ini salah satu saja. Ya kan? Sebab yang diminta adalah yang masih kecil dan sulit. Berarti ini sulit yang jadi persoalannya. Lalu mengurangi waktu belajar dan lain sebagainya. Di sininya diperkirakan anak akan menarik diri dari pergaulan sosial. Ini efek. Jadi ini efek dari anak yang kecanduan karena dia asik sendiri. Akhirnya bisa jadi dia tidak punya teman, ya kan? Menarik diri, kemudian tidak peka, ini efeknya, tidak mempunyai kemampuan beradaptasi. Jadi itu kemungkinan dampak dari apa yang terjadi dari anak yang kecanduan main game. Nah, di soal sini yang diminta adalah soal saran. Jadi gimana sarannya supaya dia nggak kecanduan? Berarti sesuatu yang positif gitu ya. Secara terus-menerus. Nah, di sini ada kata secara terus-menerusnya ya. Kita lihat yang A. Harus diarahkan, dijelaskan relevansi bermain game dengan pencapaian prestasi. Berarti ada unsur yang diinginkan adalah pencapaian prestasi belajar, gitu ya. Prestasi belajar dengan hubungan relevansi. Kemudian yang B-nya di sini mengatur pemberian uang. Ya kalau udah candu biasanya ada atau tidak ada uang bisa melakukan kejahatan berdampak negatif gitu ya. Kemudian uang saku yang diberikan sebaiknya berlebihan, ini lagi ngaco. Tidak mungkin kan uang saku dikasihkan itu berlebihan, malah dia lepas kontrol. Kemudian guru
harus fokus pada pencapai tujuan, ya ini terfokus pada guru, tidak disinggung, yang dibicarakan adalah anak. Lalu anak bertahan pada aktivitas, ya tambah rusak kalau dia bertahan. Jadi kalau kita lihat inti-inti dari setiap teks ini, maka yang lebih logis mengarah pada saran adalah yang A. Berarti diarahkan kemana permen yang diinginkan, gitu ya. Jadi jelas untuk pilihan di sini ada di posisi yang A. Kita lihat berikutnya, yang nomor 2, ini masih juga salah, harusnya teks di atas, yang salah ya. Di sini ada kata jika. Jadi kalau ada kata jika, biasanya ada kata tidak. Kata jika, keterlibatan anak pada aktivitas bermain game tidak dapat diatasi. Berarti unsur negatif ya. Dengan cepat, masalah akan dihadapi. Yang dipersoalkan ada masalah. Jadi kalau misalnya tidak dapat diatasi, anak dalam bermain game ini memunculkan masalah. Kalau memunculkan masalah, tentu yang akan dirasakan secara langsung adalah makin buruk kebiasaan anak tersebut. Jadi anak ini mempunyai kebiasaan semakin buruk, gitu ya. Apa yang buruknya? Banyak hal, terutama sehubungan dengan emosional. Biasanya seperti itu, ya kan? Dari emosi ini, lalu biasanya langsung ke tindakan, seperti itu. Tindakannya, manifestasinya, ya karena tidak diterima apa yang dia lakukan, biasanya langsung depresi. Stres dulu, stres, depresi, gitu, putus asa, akhirnya bisa jadi gila gitu ya. Nah, kita lihat di sini, anak tidak mau mengerjakan tugas. Di sini ada kata apa? Mengerjakan tugas diberikan oleh gurunya. Di sini kan yang diminta adalah aktivitas bermain game, tidak dapat diatasi. Kalau tidak dapat diatasi, tidak hanya bisa mengerjakan tugas dia ya, kalau terpaksa ya, tidak mau mengerjakan manifestasi. Masih terlalu sempit ruang lingkupnya. Cenderung hanya berdiam diri, ini juga sama posisinya. Berdiam diri. Gitu ya. Posisinya sama dengan yang A. Tidak dapat melakukan aktivitas. Ya, tidak dapat melakukan aktivitas. Ini juga setara ABCD itu, ABC. Kalau kita lihat yang E, akan mengalami perubahan emosi. Nah, kalau emosi sudah berubah, semuanya masuk. Iya kan? Tidak dapat melakukan aktivitas, hanya berdiam diri, tidak akan pernah bisa menyelesaikan tugas. Mengapa? Ada perubahan secara emosional. Di antaranya misalnya depresi, kesepian, marah, memisahkan diri, lingkungan keluarga, teman, kehilangan empati. Jadi ini sudah kompleks. Nah, kalau kita lihat A, B, C, ini bagian dari apa yang ada di D ini. Jadi ini lebih spesifik, yang D ini sudah menyangkut semua hal apa yang dibicarakan di ABC. Anak rentan terhadap berbagai penyakit, ini hubungannya dengan penyakit. Yang dibicarakan lebih mengarah ke mental anak itu sendiri ya, karena tidak beraktivitas, ya tidak disinggung soal penyakit. Jadi kalau kita bandingkan A, B, C adalah bagian dari yang D itu. Maka yang D ini akan mewakili dari apa yang dibicarakan di A, B, C. E menyimpang. Nomor 2 yang diminta adalah inti frasa. Jadi frasanya adalah secara terus-menerus. Yang jadi inti frasa ini adalah kata terus-menerus. Terus-menerus sama dengan aktivitas yang berlangsung secara berkesinambungan. Jadi ya, jadi ini ada yang menulisnya dengan kata berkesinambungan, berkesinambungan. Jadi berkesinambungan sama dengan continue. Continue nulisnya seperti itu. Ada atau satu aktivitas yang berlangsung secara terus-menerus. Sama maknanya ya, menerus. Beres. Berarti
jawabannya ini hanya makna kata saja, tidak istimewa, termasuk soal yang mudah. Ini nomor 2-nya ada 2, kita ngikutin nomor di sini saja. Nomor berikutnya yang diminta adalah kategori kecanduan game online remaja berdasarkan frekuensi dan presentasi yang sama. Yang diminta itu presentasi yang sama. Berarti kita mencari apa? Konteksnya ada, sama, gitu ya. Lalu di sini juga sama. Nah, yang sama itu yang mana? Sangat tinggi dengan sangat rendah. Nilainya sama-sama. Jadi kita cukup melihat nilai yang sama saja. Berarti kategori mana? Sangat tinggi dan sangat rendah. Berarti jelas ini juga termasuk kategori soal yang sangat mudah, ada pada posisi sangat tinggi dan sangat rendah. Oke, tidak masalah. Untuk nomor 4, ini barangkali agak sedikit berpikir. Untuk nomor 4, yang diminta masih bicara soal tabel, yang dibicarakan adalah kategori kecanduan. Yang candu. Kita lihat yang candunya. Ya kan? Kecanduan game online itu sangat tinggi ada 1 orang tadi ya. Yang sangat tinggi ada 1 orang. Tinggi ada 5 orang, persentase 30, rentan nilai 78, 75. Kalau kita lihat di sini tidak ya? Tidak? Bukan itu. Kemudian tinggi 17 di sini. Ini hanya melihat data saja. Canduan game yang tergolong kategori sangat tinggi itu hanya 1 orang, 1,8 tadi ya. Berarti ada di ring 105 ke atas ya. Kategori tinggi 17 orang dengan presentasi tinggi 17 orang, 30,9%, ring antara 88 sampai 104. Kemudian yang sedang 25 orang, 45 presentasinya di ring 72, 88. Terus pada posisi rendah ada 11 orang, 20%, ringnya 26, 72. Sangat rendah 1 orang dengan presentasi 1,8, itu sama dengan yang tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, nggak masuk semua tuh ABCD-nya. Boleh? Nggak masuk kan? Jadi ini di luar. Jadi kalau kita lihat di sini variabel kecanduan tergolong kategori sangat tinggi 1 orang dengan presentasi 1,8 di rentan 105. Nah, ini tadi sudah kita bicarakan ya. Berarti jawabannya yang sama di opsi adalah yang E. Ini hanya butuh kecepatan melihat saja. Saya rasa standar ini masih lebih mudah ya, lebih mudah melihat datanya, tidak begitu sulit. Nggak perlu pemikiran yang lain-lain, ya tidak perlu juga kita melihat perbandingan antara satu dengan yang lain. Paling rendah, paling tinggi, posisi sedang, atau paling tidak kita melihat yang tertinggi gitu ya. Jadi melihatnya itu yang di sini saja. Nah, dari posisi ini yang paling tinggi presentasinya yang paling banyak di posisi mana, ya kan? Kemudian yang keduanya di mana, baru diikutin oleh yang berikutnya. Begitu. Bisa melihat angka-angka berdasarkan yang paling banyak, urutan terbanyak ya, 25, 17, 11, 11. Jadi ini berdasarkan frekuensi frekuensi si kecanduan si game itu sendiri. Tidak begitu repot, hanya butuh ketelitian saja. Sekarang kita masuk ke teks kedua. Teks kedua, barangkali ada yang ingin menjawab, silakan. Kita lihat di sini. Kata keulang nih, ada keulang. Jadi, ke dengan di itu masih suka keluar ya, masih sering kita temukan di soal. Imbuhan, jadi ada imbuhan yang sekaligus berperan sebagai kata depan.
sebagai kata depan. Jadi ini ada posisi kata depan. Jadi imbuhan berposisi sebagai kata depan itu boleh kita kelompokkan ada dua. Kalau tidak mengarah pada di, pasti mengarahnya ke. Jadi di dengan ke itu bisa berperan sebagai imbuhan, bisa juga pada kata depan. Bagaimana membedakannya? Kalau dia ditulis sebagai imbuhan, dua kata itu ya, kalau dia sebagai imbuhan, maka kita akan menuliskannya dengan cara digabungkan. Jadi ini menuliskannya digabungkan. Gimana ya? Gabungan ya, digabung ya. Nulisnya digabung. Digabung kalau dia sebagai imbuhan. Kita ambil contoh, misalnya saya ambil diambil. Kata diambil boleh kita ganti dengan mengambil. Dibawa. Jelas, ini bisa kita ganti dengan imbuhan me. Sejalan dengan imbuhan me. Diambil, mengambil, dibawa, membawa. Berarti perannya sebagai imbuhan. Berbeda halnya kalau dia sebagai kata depan. Berbeda kalau dia sebagai kata depan. Ini pernah saya bicarakan sebetulnya ya. Kalau dia sebagai kata depan, nulisnya dipisah. Dipisah. Dia tidak bisa diganti dengan me. Saya ambil contoh misalnya kata di antara. Di mana. Jelas kata ini tidak akan pernah bisa kita ganti me. Tidak bisa kita ganti me. Tidak ada bentuk mengantara atau memana. Itu makanya dia dituliskan dengan cara terpisah. Itu kalau posisinya sebagai di. Nah, bagaimana kalau dia ke? Kita tahu bahwa ke kalau dia sebagai imbuhan, ini kalau dia ke ya, kalau dia sebagai imbuhan, maka kita akan menemukan bentuk hanya dua sebagai imbuhan. Kalau dia lengket dengan kata ketua. Kalau tidak kekasih. Kalau tidak kekasih. Hanya dua bentuknya. Nulisnya ya digabung. Jadi ini nulisnya harus digabung. Gabung ya nulisnya. Digabung. Penulisnya digabung. Kalau dia kata depan, kita ambil contoh sebagai kata depan, misalnya ke atas. Dapur boleh. Ke dapur. Ke atas. Dipisah nulisnya. Berarti ini dia jelas. Tidak boleh kita tulis dengan cara digabungkan. Harus dipisah. Ya, dipisah. Oke. Nah, kita lihat nih. Kesejajaran ke ini, kesejajaran bentuk ke ini ada pada imbuhan ter. Kita sering menemukan bentuk yang salah. Ke punya kesejajaran bentuk dengan ter. Misalnya, ke bawah. Ke bawah. Bentuk yang tidak baku. Di atas sudah saya katakan, ke itu hanya melekat pada kata ketua dan kekasih. Lebih dari situ bentuk yang salah. Ke bawah, kebangun, gitu ya. Kemudian keambil. Ini bentuk yang tidak baku. Kategorinya begitu ya. Tidak baku. Kalau kita lihat di KBBI ada tulisan cak percakapan. Jadi di sini saya tidak baku. Mengapa? Karena bentuk yang bakunya bukannya ke bawah, tapi punya kesejajaran bentuk dengan ter. Jadi harusnya gimana? Harusnya kita nulisnya terbawa. Terbawa, terbangun, gitu ya. Atau
terambil. Itu bentuk yang bakunya, terambil. Nah, bentuk-bentuk seperti ini masih kita temukan di soal-soal SBMPTN, gitu ya. Jadi kita pegangnya ini saja. Di luar dari situ bentuknya tidak baku. Jadi sini ya ada kata keulang. Jadi yang bakunya apa? Kata dasarnya adalah ulang. Ke sejajar dengan ter, berarti harusnya terulang. Ya, tinggal lihat ini ya, bentuknya terulang, diulanginya, terulangnya, terulanginya, terulang. Silakan nanti dilihat pada kamus ya, proses pembentukannya sudah berbeda. Jadi jelas untuk lebih cepatnya kita bisa menjawab untuk nomor 5 ada di posisi yang E. Jadi ini boleh sih kalau mau cepat-cepat menebak-nebak juga nggak apa-apa. Toh tetap juga benar. Tapi tetap harus diingat ada dasar teorinya. Bentuk di luar dari situ salah gitu ya. Kemudian untuk nomor 6 yang diminta di sini ada yang bagian rumpang. Berarti yang ini. Kita lihat ya. Kita lihat baca kalimatnya dulu. Mengkhawatirkan. Ada kata apa di sini? Ada kata khawatir. Yang dapat menimbulkan buruk. Yang buruk. Apa yang buruk? Kita tidak mengerti. Maka kita melihatnya kalimat ketiga. Tragedi. Terulang lagi. Ya, berarti kita lihat ya. Di sini sudah bicara soal tragedi. Tragedi itu sendiri apa persoalan? Ya, kalau dalam drama masuk kategori drama yang menimbulkan kesedihan, berdampak negatif. Di sini ada tragedi, berarti di sini juga menimbulkan tragedi yang lebih buruk, sama maknanya mengulang. Berarti tidak mungkin kita ganti dengan bentuk sinonimnya. Jadi di sini jawabannya udah jelas di kata tragedi, gitu ya. Tidak masalah, saya rasa masih tidak begitu membingungkan, masih bisa dicerna dengan baik. Kemudian nomor 7, nah yang diminta adalah kalimat 4 dan 5. Jadi di antara kalimat 4 ini dengan kalimat ini. Mengapa? Gagasan pokok. Berarti kita mencari di opsi adalah teks yang sifatnya lebih universal. Jadi ada perbedaan ini 4 sebagai penutup dari teks yang di atasnya. Karena yang diminta adalah pikiran utamanya. Berarti gagasan panen berturut-turut ini merupakan apa? Kalimat penjelas dari paragraf kedua. Karena yang dimintanya adalah ini ya, kalimat 4 dan 5 gagasan pokok paling tepat. Jadi kita jelas, kita tahu hubungan antara kalimat 4 dengan kalimat 5, 4 dengan 5, 4 ini bagian dari paragraf 1. Jadi kita mencari apa? Paragraf 2, ide pokoknya. Jadi kegagalan panen berturut-turut ini merupakan apa? Merupakan kalimat penjelas dari apa yang ada di opsi. Gitu ya. Kata kuncinya apa? Panen berturut-turut, konflik. Kekeringan mengarah pada bencana kelaparan dan meningkatnya jumlah pengungsi. Berarti kita lihat di sini. Kegagalan panen berturut-turut. Ini efek, ya kan? Tidak hanya gagal panen, tapi adanya konflik persoalan, adanya unsur kekeringan, ya kan? Pada bencana kelaparan dan meningkatnya jumlah pengungsi. Jadi ini kata kunci dari kalimat penjelas yang sehubungan dengan apa yang ada di opsi. Jadi di opsi ini harus nyambung dengan kalimat keempat. Mengkhawatirkan dahsyatnya krisis kemanusiaan saat ini, berarti intinya apa? Mengkhawatirkan. Apa yang dikhawatirkan? Dahsyatnya krisis kemanusiaan. Nah, krisis kemanusiaan ini dijelaskan
si PU-nya dengan ada unsur kegagalan panen. Berarti kita mencari apa? Mencari kata yang lebih umum dari masalah kegagalan panen itu sendiri. Jadi kalau panen sudah gagal, urusannya dengan apa? Gagal panen. Urusannya dengan perut. Gitu kan? Kalau perut berarti berhubungan dengan kelaparan. Begitu deh. Di sini kata mereka, mengungsi. Nggak nyambung jadinya dengan gagal panen. Berarti yang A bukan. Jadi biasakan mencari apa? Subjek predikatnya terlebih dahulu. Kan ada kata karena ya. Jadi ini mereka mengungsi. Mengapa? Karena lapar. Ya, mengungsi itu efek juga sih sebetulnya, tapi pikiran utamanya jadi nggak nyambung dengan hubungan kegagalan panen ini, gitu ya. Berarti yang A nggak masuk. Mereka terpaksa mengungsi. Nah, apa bedanya dengan yang A? Mereka terpaksa mengungsi, sama kan maknanya? Betul ya? Sama ya? Akibat perang. Di sini pakai kata akibat, berarti menyatakan sebab. Di sini menggunakan kata karena. Menjadi sebabnya. Maknanya tidak berbeda karena induk kalimatnya sama-sama mengenai mengungsi. Mereka mengungsi. Jadi AB sudah tidak mungkin. Kelaparan dan kombe memaksa mereka, nah ini ya, mereka untuk mengungsi. Nih, ada keterangan apa di sini? Keterangan tujuan. Mengapa mereka mengungsi? Karena ada unsur kelaparan. Baru nyambung. Kenapa begitu? Karena gagalnya apa? Panen. Jadi nyambung kan ke sininya? Sebagai induk kalimatnya. Boleh kita pegang yang ini. Masyarakat mengungsi untuk menghindari peperangan. Enggak. Tidak bicara untuk masyarakat mengungsi. Tetapi yang dibicarakan adalah mereka itu lapar karena ada gagal panen. Konflik bagian dari persoalan yang berkepanjangan dari perang itu sendiri yang mengakibatkan ada unsur pasokan terbatas. Jadi jelas ya, kalau kita lihat dari inti-inti teks ini, di sini bicara soal mengungsi, kemudian di sini dibicara konflik yang mengakibatkan kelaparan. Tidak ya, kelaparan itu disebabkan oleh apa? Gagalnya panen. Jadi kalau kita lihat kalimat soal nomor 7 ini yang nyambung dengan kalimat 4-5 adalah di posisi C. Kegagalan dan konflik memaksa mereka. Jadi jelas ya, ada di posisi yang C. Tidak diperlukan. Oke. Untuk soal sampai 12, saya kasih waktu untuk 5 menit. Jangan saya terus yang menjawab. Nanti lewat, ya tidak dimengerti. Coba dulu independen, coba sendiri dulu supaya dimengerti. Kalau sudah, silakan untuk menulis jawabannya. Ibu kasih waktu sedikit saja, hanya 4 menit ya. Silakan, 4 menit dari sekarang.
Belum ada yang jawab? Ayo dong. Yuk, siapa yang udah jawab nih? Biasanya Hasan nih, udah duluan. Hasan ada kan? Oke juga biasanya rajin. Ayo dong. Anthony. Maria. Marvel, Nabila, Salsa, Valencia, Bastian. Mau coba jawab nggak? Yuk, Ibu nunggu menjawab. Habis waktunya, masuk 1. Valencia udah selesai ya. 1 lagi dong. Selain Valencia, Valen nomor 8. 9-nya coba cek lagi tuh. 9 cek lagi Valen, Hasan. Terima kasih ya sudah menjawab. Oke. Yang lain gimana nih? Gak apa-apa deh ya, kita coba deh. Yuk, kita lihat dulu tidak diperlukan. Nah, yang tidak diperlukan. Tidak diperlukan itu tadi diminta paragraf berapa? Kalimat yang tidak diperlukan 4, 5, 6, 7. Oke. Berarti dari paragraf 2 yang ini ya. Oke, paragraf 2. Kita baca dulu kalimat nomor 1-nya. Di sini tadi. Nyambung ya ke 5. Dah, tadi sudah kita baca 5-nya. Ketidakamanan mengarah. Ini predikatnya. Coba bentar ya. Mengarah pada meningkatnya pengungsi. Oke. Jadi mengungsi itu karena tidak aman. Jadi merasa tidak aman. Berarti 5, 4, 5, 6, 4 maksudnya yang kalimat yang tadi ya, pikiran utamanya udah nyaman. Kemudian kalimat 7. Sampai di sini aja. Kan ini ada kata pada. Pada, terus ini ada kata dalam, boleh kita abaikan dulu. Nggak masalah. Jadi ketidakamanan mengarah pada meningkatnya pengungsi dalam bla bla bla. Kemudian awal tahun ini PBB nih yang dibicarakan. Meluncurkan permohonan. Nah, coba kita lihat. Apa hubungannya nih? Meluncurkan permohonan dana sejumlah. Ini ngomongin soal dana. Apa relevansinya dana dengan ketidakamanan? Harusnya bukan dana ya, supportnya apa? Makanan gitu ya. Betul ya? Supportnya makanan. Jadi kalau tidak aman, kan di sini gagal panen. Gagal panen akibatnya lapar. Lapar akhirnya mereka mengungsi. Kalau udah mengungsi, harusnya bukan permohonan minta dana, tapi harus langsung diberikan makanan yang memenuhi syarat. Jadi kalau kita lihat apa hubungan? Nomor 7, coba cek dulu 8-nya. 8, ini tingkat kekurangan gizi, nah ini nyambung dengan kelaparan, gitu kan? Ini subjeknya, akut. Nah, kurang gizi akibat apa? Akibat kurang makan, gitu kan? Berarti jelas nih, kalimat 7 itu apa relevansinya? Nih, mau baca semua boleh, tapi bacanya sedikit aja biar nggak bingung. Kan di sini PBB meluncurkan permohonan dana sejumlah sekian untuk memberikan bantuan. Tidak ada hubungannya dengan masalah kelaparan ini. Kelaparan itu ada hubungannya dengan apa? Kekurangan gizi. Kalau baru permohonan, ini kapan datangnya? Ya kan namanya juga permohonan dana. Kalau dananya datang tahun depan, ya mati semua gitu. Kemudian hanya 21% jumlah yang dibutuhkan tersebut telah diterima bantuan yang mencukupi. Nah, baru boleh
kurang gizi, dari kurang gizi itu baru dapat bantuan. Tidak nyambung juga dengan yang ini, betul ya? Maksudnya kalimat yang ini tidak nyambung juga dengan kalimat 7 ini. Berarti jelas yang ini tidak ada hubungannya dengan kalimat ke-8. Berarti kalimat 7 udah dapat. Jadi jawabannya ada di posisi D. Oke. Tadi sudah benar ya? 78. 78 kalimatnya tadi. 7 ya, aku milihnya yang 7 loh. Kok yang 7? Sebentar. PBB, tingkat kekurangan gizi akut, sebentar. Tingkat kekurangan gizi akut di antara pengungsi tiba sekitar 50 hingga 80%. Ini ya tingkat, yang ini ya. Bukan 7 dong, 8 ya. Betul nggak? Nah. Meluncurkan permohonan dana. Tingkat kekurangan gizi akut di antara pengungsi baru tiba sekitar 50 hingga 80%. Terhitung hari ini hanya 20% dari jumlah yang dibutuhkan tersebut telah diterima. Berarti diterima ini tentang bantuan ya. Tentang bantuan ini ya. Salah dong Ibu analisisnya. Coba. Bantuan ini tidak mencukupi, nyambung ya. Berarti tingkat kekurangan gizi pengungsi anak baru tiba. Ya betul ya. Ini yang nggak nyambung ya. Bukan kalimat 7 dong, kalau gitu. Kalimat 8. PBB meluncurkan permohonan dana. Permohonan dana, kemudian terhitung jumlah yang dibutuhkan tersebut telah diterima. Yang diterima itu adalah dana. Tidak mencukupi, mereka dapat mengidap pecahan kemanusiaan. Kekurangan gizi. Iya, betul. Nggak nyambung. Berarti yang ini ya. Benar, ini jawaban dari Valen dan Hasan ya. Kemudian 9, 10, 11. Kalau digabung. Penggabungan yang paling tepat 10, 11. Menggabungkan itu pakai apa? Pakai konjungsi. Kita lihat konjungsinya. 10, 11. Yang ini. Bantuan ini tidak mencukupi. Dapat menghindari bencana. Keterangan tujuan. Tujuannya menghindari, mencukupi, menghindarin. Gini ya. Sebentar. Ini predikatnya, aduh sebentar. Ini predikatnya kata mencukupi. Saya hapus dulu. Ini. Tidak mencukupi. Kemudian yang ini menghindari. Berarti ada mencukupi untuk menghindari. Berarti keterangan tujuan. Berarti hubungannya adalah konjungsi untuk. Kita cek dulu. Di sini ada kata untuk. Tidak ada hubungan sebab akibat. Terus ini juga kalimatnya salah. Keterangan dua-duanya. Kemudian ini ada untuk juga. Sebagian ada kata untuk juga, di sini ada kata karena. Karena kita disuruh menggabungkan, maka penggabungannya apa bedanya nih? Untuk menghindari bencana kemanusiaan. Ini sama. Isinya dengan yang ini. Gitu ya. Kemudian di sini kata untuk. Tapi di sini ada kata sebagian bantuan. Ini menggunakan kata sebagian. Harusnya tidak perlu. Berarti ada dua jawabannya ya. Bisa ke A, bisa juga ke C. Karena maknanya sama.
Berarti ada 2, ada A, kemudian ada juga yang C. Nomor 10 yang diminta 2 paragraf merupakan paragraf ketiga. 6, 7, 8, 9, 10. Yang tidak mungkin 9 dan 10. Satu paragraf itu bisa saja terdiri dari 2 atau 3 kalimat. Bisa jadi seperti itu ya. Sekarang kita lihat dulu mana yang paling tepat antara 6 dan 7. Tadi udah dibicarakan ini. Berarti ini 4, tadi yang di satu paragraf, ini ada 2. Kemudian kita pisahkan ini. Oh, ini berarti ya. Ini lebih umum ya. PBB, ini sebagai subjeknya, meluncurkan, ini predikatnya. Jadi PBB meluncurkan permohonan dana sejumlah. Jadi ini kalau kita pisahkan menjadi paragraf baru. Karena sudah bicara soal PBB lagi ya. Bicara soal PBB, tidak lagi bicara soal gagal panen. Jadi ini harus dipisahkan. Kemudian tadi sudah kita baca kekurangan gizi, efek dari bantuan ini sendiri ya. Oke, berarti jelas ya jawabannya kalimat ke B yang ini. Manakah merupakan perbaikan kalimat 6? Kalimat 6 kita langsung saja cari yang A dulu di sini predikatnya mengarah. Tapi ada yang. Di sini ada yang, berarti udah salah. Jadi harusnya tindakan amannya, ini kita lihat ya, tidak amannya ini, nulisnya tidak boleh dipisah, harus digabung. Berarti di sini tulisannya udah salah. Ada yang salah, kemudian ketidakamannya itu bentuk yang salah ya. Ketidakamanan lebih diterima, oke. Yang tinggi, betul? Nih. Ketidakamanan di Somalia terarah. Ini ada kata terarah pada peningkatan pengungsian negeri karena, betul nggak nih? Ada kata pada peningkatan. Di sini ada kata peningkatan. Berarti proses. Berarti udah salah ya. Harusnya meningkatnya, begitu ya. Di sini kalimat berapa? Kalimat 6. Jadi kalimat 6 ini bentuknya udah salah nih. Coba saya lihat di sini aja biar lebih enak ya. Ketidakamanan di Somalia mengarah, ini boleh, pada meningkatnya gimana nih? Pengungsi. Meningkatnya pengungsi, ini aman pengungsinya sebentar. Saya baca satu persatu dulu ya. Saya baca ini sampai di sini saja. Ketidaksamaan di Somalia mengarah pada meningkatnya pengungsi dalam negeri. Betul ya? Dan, nah nih, tingkat kekurangan gizi yang tinggi, khususnya di antara anak-anak dan ibu-ibu menyusui, anak-anak dan ibu-ibu yang menyusui. Harus ada apa di sini? Harus ada, udah benar ini, gimana salahnya? Berarti ini sudah benar mengarah pada meningkatnya pengungsi dalam negeri. Tingkat kekurangan gizi yang tinggi, betul. Khususnya di antara anak-anak, ini nulisnya udah benar. Di antara kalimatnya udah benar ini. Coba di sini gimana?
terarah pada peningkatan. Udah salah ya, harusnya meningkat. Ini udah salah. Kemudian di antara ini salah. Mengarah pada pengungsian di negeri kekurangan gizi, khususnya di antara ini juga salah. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kata di antaranya kan nulisnya udah salah ya. Yang di sini ini udah benar, tapi peningkatannya salah. Ini udah benar, tapi katanya di sini yang mengarah. Teksnya udah benar kalau saya perhatikan ya, tidak ada persoalan. Jadi kalau kita lihat tidak ada sih kalimat yang udah benar malah dirusak. A, B, C itu kalimatnya jadi salah ya, tidak jelas maknanya. Misalnya yang di C ini ada kata yang udah salah, sudah menghilangkan fungsi fungsi kalimatnya ya, fungsi predikatnya saat, menggunakan kata saat, keterangan waktu. Kemudian ada kata di antara, yang C itu yang tulisannya juga salah, tidak boleh yang ini ya. Jadi kalau kita lihat ini yang D ini sama tagnya dengan kalimat nomor 6. Berarti yang ini dong jawabannya. Ini tidak solid, tidak mungkin soalnya seperti ini, karena di teks kalimatnya malah sudah diperbaikin. Gitu ya. Berarti kalimat ini sudah trouble. Oke, kita abaikan saja. Kemudian nomor 12 itu diksi. Diksi itu pilihan kata. Mengkhawatirkan, mendasarkan kemanusiaan ini ya. Mengapa? Harusnya katanya mencengkeram. Jadi itu bentuk yang benarnya. Ini kram. Kram itu salah. Jadi yang betulnya adalah menceng, kemudian keram. Itu bentuk yang betulnya. Kalau dilihat di kamus, nanti dicek lagi di kamus ini, nulisnya harus begitu, memegang erat dengan cakar atau kuku. Jadi sama dengan apa ya kalau dilihat dari konteks menguasai. Menguasai, kira-kira itu maknanya. Jadi nulisnya itu harus mencengkeram. Gitu ya. Ini tidak masalah saya rasa. Nomor 12 jawabannya D. Ya, silakan dikoreksi tadi betulnya ada berapa. Kemudian kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Tidak masalah yang ini, masih model yang pertama, UTBK pertama. Kita lihat dulu kata hitungan. Ini kata benda ya. Hitungan itu kata benda. Hitungan biofisikawan jelas. Tidak menyatakan hasil. Jadi ini hitungan itu sudah berbentuk kata bendanya. Harusnya fisikawan itu ngapain? Berhitung. Jadi berhitung turun dari kata kerja apa? Perhitungan, peran, proses, berhitung. Kalau penghitungan, proses menghitung. Mengapa? Karena di sini memberikan harapan baru bahwa akhir pandemi sudah dekat. Gitu ya. Berarti hitungan di sini bentuk yang salah. Jadi yang betulnya adalah peran. Jadi kita harus menggunakan peran, berarti perhitungan. Jadi jelas ya, jawabannya ada di perhitungan. Perhitungan itu proses. Proses turun dari kata kerja berawalan berhitung. Menyatakan kata kerjanya, sedangkan perannya itu sendiri mengarah pada proses. Gitu deh. Ya. Kemudian yang lain-lain udah jelas. Penghitungan, menghitung turun dari kata kerja menghitung, terhitung menyatakan tidak sengaja ya, menghitung harusnya menghitung, ini bentuk tidak baku. Kemudian yang berikutnya harian Israel. Nah Israel itu nama harian. Jadi kalau kita lihat di sini hariannya itu tidak perlu pakai huruf besar. Kemudian Israel ini harus dimiringkan. Jadi kata kuncinya seperti itu. Harian itu tetap kita tulis pakai huruf kecil. Berarti CDE itu salah. Maka yang benar yang ini. Terlihat
Kata kuncinya cukup melihat satu kata saja ya, karena dia itu nama surat kabar, nama koran, maka dia harus kita miringkan. Jadi jawabannya cuma satu, ada di B. Lalu yang berikutnya di sini pada Februari, pada, kita lihat ada kata pada, menunjuk waktu, tidak masalah. Kemudian Livit telah menulis kepada teman-temannya di, oke, tidak jadi persoalan. Berarti ini jelas ya, tidak jadi masalah, telah menulis predikat kepada keterangan tujuan. Oke, berarti tidak perlu kita perbaikin, tapi kita koreksi dulu. Mengapa yang B salah? B salah ada kata bulan, itu yang pertama. Kemudian di sini ada kata tahun, tidak boleh. Fungsi predikatnya hilang karena ada yang, gitu ya. Kemudian yang ini sama, ada kata bulan, ada kata tahun, ini ada kata kemudian. Nah, ini ada kata kemudian, banyak teman-temannya ada kata banyak. Itu kesalahan di opsi. Berarti jelas ini posisi jawaban yang benar ada di A. Selesai? Kita masuk ke nomor 16. 16 sampai 20, kita masih ada waktu berapa menit? 10 menit? Ya, silakan 4 menit saja atau 3 menit deh untuk 3 soal. Ya, silakan 3 menit saja. Untuk judul ini standar, biasa saja. Saya menunggu jawabannya. Jawab dulu. 16, 17, 18 untuk 3 menit.
Oke, yuk. Yang dimintakan judul ya, standar ya. Ini kan ceritanya tentang masyarakat Indonesia. Kenapa beralih? Beralih dari mana ke mana? Dari peradaban industri, dari agraris ke industri gitu ya, terbalik saya. Jadi ini yang dibicarakan adalah masyarakat Indonesia, itu pikiran utamanya. Kemudian kalimat yang di terakhir, jumlah penduduk perkotaan Indonesia hampir sama dengan penduduk di negara tetangga terdekat, yaitu Malaysia, Thailand. Ya, berarti kalimat terakhir ini memberikan penjelasan terhadap kalimat yang di atasnya. Jadi ini yang menjadi intinya. Lalu proses urbanisasi. Kenapa terpusat? Mengapa terpusat? 85% penduduk perkotaan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kemudian hanya ada 2 kalimat, tidak lepas dari kebijakan politik ekonomi yang dipilih pemerintah Orde Baru. Oke lah, ini merupakan bagian dari kalimat di atasnya. Jadi jelas yang dibicarakan adalah masyarakat Indonesia yang semula bertani sekarang menjadi buruh, gitu ya. Mengapa? Karena ada perluasan kota, ada kemajuan daerah kabupaten berubah jadi kota, gitu ya. Jadi kalau kabupaten berubah jadi kota, berarti yang banyak bukannya unsur pertanian lagi, tapi sudah industri. Jadi kita lihat judul yang paling tepat bercerita tentang apa? Tentang masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini, tidak lagi peradaban agraris, betul ya, tapi ke industri. Jadi yang dibicarakan adalah masyarakat Indonesia. Peradaban agraris tidak secara spesifik, momentum tidak bicara soal momentum, masyarakat industri Indonesia tidak jauh, urban tidak bicara soal urban. Berarti jelas ya, kalau kita lihat pikiran utama dari tag ini, maka jawaban yang A paling tepat. Untuk judul. Judul itu identitas diri dari paragraf atau dari teks bacaan yang dipilih sesuai dengan apa yang dibicarakan dalam teks itu sendiri. Jadi nama sebuah karangan. Masalah pokok yang dibahas jelas di sini, kalimat pokok ada di pikiran utama paragraf 1, menceritakan tentang apa? Tentang peralihan peradaban tadi ya. Menjadi ini peralihan peradaban industri yang sebelumnya agraris. Jadi pindah peradaban agraris, pindah menjadi peradaban industri. Buruh tani berubah menjadi buruh pabrik. Kira-kira seperti itu ya. Jadi masalah pokok yang dibicarakan adalah ada unsur peralihan masyarakat pertanian ke buruh begitu. Masalah pokok yang dibahas proses tidak bicara soal proses urbanisasi. Jadi ini sudah salah. Peralihan peradaban masyarakat Indonesia ini betul ya, peralihan yang B ini ada perubahan dari pertanian ke industri, agraris ke industri, betul. Jumlah penduduk tidak bicara soal jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini sama, perkotaan ini melampaui jumlah penduduk pedesaan, kemudian mengalami pertumbuhan di luar yang luar biasa, tidak bicara soal pertumbuhan masyarakatnya. Penduduk perkotaan terpusat di pulau, tidak bicara secara spesifik tentang penduduk perkotaan yang ada di Jawa dan Sumatera. Yang dibicarakan adalah beralihnya masyarakat agraris menjadi industri. Ya, buruh tani berubah menjadi buruh pabrik. Kemudian nomor 18 tidak dibicarakan, ini tinggal memilih ketelitian. 85% perkotaan terpusat betul. Tadi sudah dibicarakan 85% penduduk perkotaan terpusat, ini ya sudah saya garis bawah. Berarti A tidak masalah. 2000 jumlah penduduk perkotaan melampaui 2000 di sini ya. Perkotaan sudah melampaui betul. Kemudian yang C, jumlah penduduk perkotaan Indonesia sama dengan jumlah. Enggak, yang sama dengan itu beda ya. Nah, di sini nih.
Jumlah penduduk perkotaan Indonesia 2000, hampir sama dengan jumlah seluruh penduduk dua negara tetangga, yaitu Malaysia dan Thailand. Sedangkan di soal itu tidak ada Thailandnya. Gitu ya. Jadi jelas di sini. Tidak dibicarakan, harusnya Malaysia dan Thailand. Gitu, kurang kata Thailandnya. Yang lain jelas ada. Kemudian nomor berikutnya lakon. Di sini kita hanya melihat saja lakon ketoprak diambil dari buku. Berarti kita lihat nih, buku ini judulnya Mark Havelaar, harus kita miringkan. Itu dulu yang dicari. Berarti yang dimiringkan hanya ada di posisi C. Yang dimiringkan hanya ada di posisi C. Karena ini nama buku, tidak boleh dikasih tanda petik. Kalau sudah miring, tidak boleh digaris bawah. Kemudian ini tidak dimiringkan. Jadi jelas jawabannya ada di C. Kemudian 20, soal yang terakhir, kita lihat dulu. Kesampaian, kata dasarnya sampai ditambah dengan kean. Kesampaian itu sama dengan tercapai, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini keannya itu, si kean ini sama dengan kesampaian, sama dengan tercapai. Sudah kita bahas tadi ya, bentuk kean. Tercapai, tadi ke-nya saja, sekarang ini gabungan imbuhannya, atau sama dengan terlaksana. Terlaksana, atau boleh juga kata lainnya terkabul, gitu ya. Si kean itu punya makna seperti itu. Nah, kalau kita melihat di sini kata kesampaian, mereka, ini kita baca ya, mereka ingin hidup aman dan tentram, akan tetapi harapan itu tidak pernah tercapai. Itu lebih tepatnya ya, bukan tidak pernah kesampaian. Kean menunjukkan kata benda. Seharusnya kata kerja, bentuk pasif ya. Menyampai, menyampai itu sama dengan cukup. Menyampai, mencapai, bukan menyampai, mencapai harusnya ya. Mencukupi. Cukupi itu maknanya, atau boleh juga kita pilih kata cukup. Ini boleh. Tersampaikan, terkabulkan. Jadi ini sama dengan terkabulkan. Terkabulkan. Atau kata lainnya apa ya? Terkabulkan. Apa ya bentuknya? Terpenuhi lah ya. Terpenuhi. Cek lagi di kamus. Kemudian sampai itu ini bisa keterangan ya, sama keterangan waktu sama dengan tiba, boleh sampai, tiba boleh juga datang sama mencapai. Kemudian yang ini tercapai, maknanya sama dengan tercapai, atau boleh juga terlaksana, boleh terkabul. Kira-kira seperti itu ya. Nanti cek lagi di kamus. Karena maknanya itu macam-macam. Bisa ngarah ke sama. Jadi kalau ngelihat teks, maka jawaban yang paling tepat di sana, kita lihat kesampaian. Betul ya? Berbentuk kata benda. Tercapai. Nah, perlu tidak kita ubah? Perlu tidak kita ganti? Ya, karena dia punya kesamaan makna dengan kata tercapai, bersinonim, berarti dia konteksnya baku. Berarti otomatis ya, tidak perlu kita ganti. Begitu, karena maknanya sama dengan konteks itu. Beres deh. Ya, selesai sudah untuk soal nomor 20 dikaji latih 14. Besok ada TO. Harusnya kita tadi belajarnya ke bawa TO, tapi mirip-mirip saja saya kira ya. Tidak jadi masalah, ada beberapa soal yang agak mirip. Baik, saya kira sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung sama saya. Kita akan ketemu pada minggu yang akan datang. Minggu depan kita akan coba melihat
soal TO. Ya, mungkin kita melihat di TPS 1 memilih salah satu atau TPS 2. Kita ketemu minggu depan. Selamat sore, selamat istirahat. Terima kasih. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.